tujuannya adalah untuk memberikan praktek terapi senam. Tujuannya itu untuk tekanan darah. Terus di sini kami terdiri dari ada 10 orang anggota, perwakilan dari mahasiswa dan mahasiswi Puskes Kota Merdeka. Dan kami juga kebetulan karyawan dan karyawati di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Mudah-mudahan nanti apa yang kami sampaikan, yang kami berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bisa bermanfaat untuk kemudian hari ya Bu ya. Hipertensi. Ibu-ibu sama bapak ada yang tahu nggak hipertensi itu apa? Oke, benar. Oh iya, berarti udah pada tahu semua ya. Saya akan bacakan di sini sudah ada di ya Bu ya. Hipertensi itu adalah gangguan pada sistem pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mm Hg. Untuk tanda dan gejalanya sakit kepala, mudah marah, telinga berdengung, mata terasa berat atau pandangan kabur, sama mudah lelah, terasa sakit di tengkuk, tekanan darah lebih dari normal bisa diukur dengan tensi. Untuk yang menyebabkan darah tinggi yaitu gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi garam berlebih, merokok, minum-minum beralkohol, kurang olahraga, kegemukan, stres, banyak pikiran. Untuk hipertensi itu akibat lanjut dari darah tinggi, penebalan dan pengerasan dinding pembuluh darah, penyakit jantung, serangan otak atau stroke, penglihatan menurun, gangguan gerak dan keseimbangan, kerusakan ginjal, serta mengakibatkan kematian kalau hipertensinya tak terkontrol ya Bu. Terus untuk mencegah komplikasi darah tinggi, berat badan harus ideal, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, mengubah kebiasaan hidup, kurangi merokok, minum kopi, kurangi makanan berlemak tinggi dan tinggi bergaram, kontrol teratur ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, hindari stres. Untuk konsumsi garam per hari, untuk hipertensi ringan setengah sendok teh per hari, hipertensi sedang seperempat sendok teh per hari, hipertensi berat tanpa garam. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak Bu? Ya, ini tadi sedikit informasi tentang edukasi. Tadi udah ditensikan ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Tensinya pada tinggi nggak nih? Ada yang tinggi, ada yang normal ya. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini kan tadi seperti yang disampaikan tadi, ada untuk pencegahan itu ada yaitu untuk kontrol ini pola makan, berat badan, dan harus ada aktivitas atau olahraga. Ya, maksudnya untuk sore hari ini kami akan sedikit memberikan tentang senam hipertensi. Jadi ini salah satu untuk pencegahan dan untuk mengelola bila ada yang tensinya tinggi. Ini gerakannya nggak terlalu rumit ya, dan nggak energi kayak senam yang berat, enggak, kita cuma ringan-ringan aja. Iya, makanya itu kita sesuaikan. Jadi kan untuk aktivitas ini kan tidak bisa cuma sekali langsung bisa gaji turun, itu enggak. Kita harapkan bisa berkelanjutan, bisa dilakukan tiap hari atau waktu senggang gitu. Jadi diharapkan ada sedikit informasi
Dan kami juga menyimpan filenya kalau ada bapak itu yang minta dikirim lewat WA atau videonya lewat WA itu bisa kami kirim. Jadi bisa sambil nanti belajar di rumah. Begitu ya. Dan bila mana sore hari ini ada beberapa kakak itu yang merasa kalau capek atau nggak enak ini, nggak usah ikut, ini nggak apa-apa. Kita lihat aja sambil di ini ya, duduk aja. Ya, takutnya nanti malah pusing atau apa. Ya walaupun kegiatannya cuma sebentar sekitar 5 menitan, tapi kalau ada yang rasa apa nggak pergi lama atau ini silakan duduk aja nggak apa-apa. Begitu ya. Mungkin rekan-rekan bisa sambil dipraktekkan ya untuk senamnya. Mungkin bapak ibu yang ini bisa berdiri kita atau porsinya kita di sini aja. Yang kalau Tepuk tangan. Ya. Ya. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ujung jari menyentuh. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sela-sela jari masuk ya. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah jempol. Bergantian nanti. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelingking di punggungan. Diadu. 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lunjuk diadu. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk lengan. Ya, lengannya. 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salam. 5, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala buka. 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi Bu, tepuk bahu. 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk angkat. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tepuk paha. Samping. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4,
7, 8. Tepuk betis samping seruduk. Betis samping. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lurus berarti. Jinjit. Tangan di depan. Kurang. 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Ya, tepuk perut, tepuk perut. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jinjit. Tangan, saat jinjit tangan tekan bawah ya. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atur nafas. Tarik nafas dalam. Tahan 2 kali lagi. Nafas panjang. Mantap. Semangat ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, untuk dari pengalaman yang kita terima itu untuk tensi turun itu bisa juga karena dari obat, pengaruh obat itu. Obat itu kan bekerja kan terus-terusan Bu. Jadi selama ibu minum obat tuh efeknya tuh masih berkelanjutan. Jadi bila ibu mau udah merasa tensi normal nih, saya nggak mau obat, nggak begitu caranya Bu. Jadi lebih bagus lagi kalau dosis obat itu dikonsultasikan lagi ke dokter. Jadi dokter akan melihat, biasanya akan diturunin dosisnya dulu, nggak langsung tiba-tiba stop. Bila ada tensi mulai normal itu biasanya dosisnya mulai diturunkan pelan-pelan. Jadi nggak sembarang langsung stop gitu. Ya. Ya itu makanya masih pengaruh dari obat untuk tensi normal itu. Kita sarankan untuk rutin minum obat dulu. Ibu punya tensi di rumah? Oh, ya. Kalau saran saya sih sering mungkin jadi tensi ya. Mungkin karena mungkin kita fasilitas kesehatan atau punya alat tensi sendiri lebih bagus lagi. Dan bila ada ibu tensi, mohon dicatat. Barangkali mungkin hari ini di tensi hari ya jam sore jam 4. Jam 4 tensi berapa, dibuat catatan lebih bagus lagi. Bila ulang tensi lagi dicatat lagi, tapi dikasih waktu, misal hari Rabu, hari Jumat jam berapa bisa dicatat. Ya, bila konsultasi ke dokter, ya kalau punya catatan yang rutin itu lebih bagus lagi. Dia bisa lihat kondisi seharian di rumah itu, misal bahwa ini rapor tensi saya segini dok, gimana, apakah dosis obatnya dinaikin atau diturunin atau mau diganti, itu akan lebih enak lagi begitu. Mungkin begitu Bu ya. Ada yang pengen ditanyakan lagi, sharing? Oh iya, silakan Ibu. Kalau saran sih yang harus rutin Bu ya. Jadi kira-kira obat tensi itu biasanya kalau sehari sekali itu harus rutin. Makanya kalau pagi, terus kalau siang, terus atau malam terus. Jangan, kalau bisa dibuat ini yang saya ingatnya Ibu jam berapa. Biasanya dosis tensi itu panjang ya. Jadi kalau bisa sih jangan hari ini pagi, besok siang atau besok malam. Jadi kira-kira yang Ibu punya waktu konsisten untuk minum. Jadi punya ini sendiri ya, punya kayak nasab sendiri, saya harus minum pagi, jadi harus pagi terus. Kalau dosis obat tuh yang penting misalnya 1 hari sekali ya berarti minum obat yang kalau pagi terus siang terus satu kalau malam terus. Begitu yang kalau bagus lagi yang stabil di waktu itu. Jadi mungkin dari Ibu mungkin waktu
kalau malam sering lupa ya mungkin jangan malam, ganti waktu yang lain, mungkin pagi biar nggak lupa gitu. Jadi kalau bisa sih harus ini ya apa, tepat waktu, harus punya prinsip ya. Saya harus, kalau sehari sekali ya sebisa saya mungkin apa, kalau pagi ya saya harus pagi terus, jangan ini gitu. Tapi kalau ya kita harapannya sarannya gitu sih, harus stabil di waktu yang pas itu aja ya. Untuk tensi, untuk tensi itu setiap saat bisa berubah-ubah Bu. Jadi saya tadi bilang untuk dikasih waktu kan, tensi saat ini saat habis duduk berdiri pun nanti beda lagi, nanti mungkin habis tadi di tensi habis ada kegiatan ini di tensi ulang lagi pun nanti akan beda. Jadi tensi itu nggak bisa kita bilang stabil di mana, tapi saat mungkin bangun tidur habis aktivitas saat ini pasti beda-beda. Jadi tadi kan saya bilang untuk tensi lebih bagus lagi dicatat harinya, jamnya berapa, jam berapa. Jadi itu untuk menilai apakah ya itu tensi itu kan bisa berubah itu. Bisa juga pas kondisi habis bangun biasanya lebih rendah dibanding pas habis aktivitas. Nah gitu. Jadi kalau pas kita catat tensinya, pasti kan kalau siang pasti kan habis aktivitas tensi gini, begitu. Sesering mungkin bisa Bu untuk tensi Bu, nggak masalah. Jadi kapanpun bisa, sewaktu bisa dilakukan. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya punya alat tensi, bisa rutin. Kalau punya alat sendiri kan bisa rutin. Mungkin bangun pagi lah, ya, berapa sih saya bangun pagi tensi? Tensi habis itu pada waktu kalau punya alat sendiri kan tinggal, sekarang kan banyak yang elektrik ya. Nggak ada 2 menit kan selesai. Mungkin siang habis saya aktivitas berapa, atau sebelum tidur berapa, dan dicatat. Itu takutnya nanti kalau nggak dicatat lupa. Ya nanti kan pas tanya tensinya berapa, ya segini lah, tapi segini berapa kan kadang kita kalau ada nilai catatan kan lebih bagus lagi. Dan pas ya lebih bagus punya buku inilah, buku rapot lah katanya, buku rapot. Nanti pas kontrol ke dokter jadi bawa ini loh, selama saya di rumah selama beberapa hari ini, dok ini tensi saya gitu kan, dokter akan lebih enak lagi menilai itu. Nanti akan apakah ada pemberian obat atau dosis dinaikin atau diturunin atau diganti, nanti akan lebih ini lagi begitu. Ya mungkin itu punya penyakit hipertensi kan kita selalu rutin tuh minum obat kan ya. Itu ada efek samping nggak untuk obat? Ya itu mungkin banyak sekali yang ditanyakan tentang efek samping obat ya, terutama ginjal. Ya itu katanya minum obat ini ginjal nanti rusak. Nah yang malah kebalikannya Bu, kalau tensinya terlalu tinggi malah ginjalnya yang rusak. Jadi salah satu kena ginjal itu karena tensinya tinggi. Jadi dia merusak pembuluh darah di daerah ginjal. Karena tensinya terlalu tinggi, jadi bukannya karena obat, tapi karena tensinya yang tinggi terus. Iya, jadi itu yang malah merusak ginjal. Selain tensi juga ada penyakit gula juga yang bisa merusak ginjal juga. Tapi banyak orang yang berobat, wah ini saya minum obat terus nanti ginjal saya jadi rusak. Malah kebalikannya, karena tensinya terlalu tinggi terus nggak terkontrol, kena ginjal. Selain ginjal juga tadi yang di kotak tadi kan ada bisa ke stroke, bisa ke jantung, ya gitu. Jadi malah kebalikannya Bu. Ya kayak Ibu bilang tadi kan nggak minum obat atau tensinya tinggi, itu yang kita khawatirkan malah efek sampingnya yang tiba-tiba tinggi itu. Nanti malah bisa ke penyakit yang lain, bisa kena stroke atau yang jantung. Karena itu kan tensi itu kan kasarnya merusak pembuluh darah. Nah dan pembuluh darah yang kena mana duluan yang bisa ini, bisa ke stroke, otak, jantung atau ke ginjal. Gitu Bu. Jadi malah banyak yang beranggapan nanti minum obat ini ginjal. Langsung ini aja, kalau ini konsumsi air minum yang air itu yang sesuai ini aja. Kalau nggak ada penyakit jantung boleh minum agak banyak. Kalau ada yang penyakit jantung ada pembatasan cairan. Nah itu kalau nggak ada indikasi boleh minum air banyak ya nggak apa-apa, minum sering air putih untuk menjaga sirkulasi biar keningnya juga banyak, buat ginjalnya juga berfungsi begitu. Yang ini lagi itu bapak ada yang ditanyakan boleh? Kita saling sharing aja, berbagi, mungkin ada pengalaman apa. Oh ya mungkin boleh sambil ini
giliran lagi untuk kita evaluasi tensi setelah biasa satu aja. Ibu lagi satu aja Bu ya. Satu aja Bu ya. Bu mau tanya Bu apa Bu? Darah tinggi yang 10 ini yang mau bikin ya. Mau bikin 10 mili ya Bu. Oh, nggak pernah turun. Oh, nggak pernah turunnya berapa Bu tensi tingginya? Oh, harusnya ibu konsultasi ke dokter lagi, bilang ke dokter kok tensi saya nggak pernah turun, tapi disampaikan dengan data itu tensi lebih bagus lagi. Jadi saya bilang kalau ada fasilitas kesehatan atau penyakit sendiri, di tensi dicatat, dok saya tensinya nggak turun-turun dengan obat ini bisa pertimbangan dengan dokter, mungkin ada tambahan obat atau dosisnya dinaikin. Karena kalau terlalu tinggi itu juga nggak bagus. Tapi kalau cuma katanya saya tinggi dok, tapi nggak ada datanya kan susah juga dokter akan menilai. Oh ya itu mungkin harus konsul ke dokter yang langganan ya, dokter yang biasa ibu nangani. Ya itu sampaikan aja, saya belum turun dengan obat amlodipin 10, mungkin bisa dikombinasi dengan 2 obat atau apa. Nanti dokternya akan menilai dan evaluasinya yaitu dengan sering ditensi. Sampaikan aja ke dokter. Ibu ada keluhan nggak Bu? Mungkin pusing, terpegel. Oh ya. Semua Bu pusing kalau nggak ada penyakit Bu. Jadi begitu Bu ya. Bisa ke dokter lagi, sampaikan aja tensi saya nggak turun. Mungkin dengan ini kan akan ada kombinasi ditambah obat apa atau dosisnya dinaikin, nanti dokter yang akan lebih paham lagi. Yang rutin untuk ibu konsumsi itu ya. Ya dengan bertambahnya usia juga tensi biasanya akan semakin naik juga ya, tinggi ya. Jadi ya memang udah ini ya sih, usia juga bisa mengaruhi tensi tinggi. Makanya dengan bertambahnya usia kita juga harus mulai mengontrol pola makan, garamnya juga dikurangi. Jadi jadi ibu tetap yang minum obat itu rutin sambil dikombinasi dibantu dengan terapi komplementer gitu. Nah itu yang salah satunya rebusan. Kenapa? Drop gitu darahnya itu ya. Oh. Kalau bisa minumnya itu jangan barengan sambil minum obat itu jangan. Jadi ibu bedain paling enggak 1 jam. Kalau enggak obat itu kan pagi, itu malam ya? Iya boleh kayak gitu. Ya. Atau mungkin ada tanaman lain yang juga yang berkhasiat untuk nurunin darah tinggi ya kan? Boleh daun salam. Boleh daun salam, bawang putih ya. Bawang putih bawang yang tunggal itu direbus. Kalau memang ibu nggak suka rasanya, dibarengin aja. Kalau nggak sambil ibu masak nasi itu dimasukin di dalam itu. Jadi nasinya itu sambil di aron itu masukin aja daun salam, bawang putih tunggal kayak gitu. Jadi kan ibu dapat aromanya juga ya kan, dapat khasiatnya juga gitu. Boleh pakai serai gitu ya. Itu kan juga bukannya bukan hanya untuk tensi aja ya, tapi juga buat penyakit yang lain kayak asam urat, diabetes ya kan. Ada lagi Bu yang mau ditanyain? Oh, enggak beda. Kalau kolesterol ibu kalau mau jelasnya ibu harus cek ke laboratorium. Jadi ke puskesmas dicek namanya cek kolesterol. Biasanya sih rasa sakit di tengkuk ya Bu. Iya, tapi kan
darah tinggi ya kan, gue kolesterol. Tapi bukan berarti kita nebak-nebak doang gitu. Kan kalau dari puskesmas misalnya ibu apa namanya hipertensi, biasanya dokternya juga itu juga yang harus apa namanya minta dicekin itu juga kolesterol boleh. Tuh. Kalau asam urat kan ya misalnya tangannya apa suka kaku ya, kram, kakinya juga susah ditekuk, nah itu biasanya. Karena kan biasanya kita kan makan yang berserat-serat ya, kayak sayuran hijau juga itu kan juga ada seratnya juga kayak bayam itu kan mengandung. Kenapa? Sebenarnya sih sayur-sayuran tuh bagus ya bu, sayur-sayuran hijau asal ya semua yang berlebihan itu jadi penyakit bukan jadi obat. Kalau makannya sebakul ya. Nah jengkol itu kadar purinnya tinggi. Kol itu biasanya lambung bu ya, meningkatkan asam lambung. Itu juga kalau misalnya asam lambung itu kalau makan itu jangan tidur, harus makan tiduran, kan paling enak tuh kalau makan tiduran ya. Ya itu kalau bisa ibu duduk dulu istirahat. Jadi perutnya itu nggak apa namanya asam lambung itu nggak naik yang ke atas. Itu kan bisa namanya penyakit GERD juga bisa. Jadi panas nanti bisa lambungnya juga panas ya. Iya. Ibu ya itu dibantu dengan tadi ya obat-obat tradisional itu ya, bukan obat maksudnya terapi tradisional ya, sambil cek, sering cek juga ke puskesmas, harus rutin, rajin, paling nggak sebulan sekali. Iya, tapi hipertensi itu bu namanya penyakit killer. Jadi dia itu apa namanya diem-diem. Autonya ibu misalnya habis sholat subuh dia nyerangnya itu pas pagi, bisa stroke itu pagi-pagi. Autonya nggak bisa digerakin tangannya. Iya. Jadi kitanya harus apa ya aware sama diri sendiri. Udah jelas ibu? Udah jelas ya. Mau hadir di sini dan mungkin acara ini bisa bermanfaat buat ibu semuanya ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan kami yang tidak berkenan untuk hari ini. Mungkin sekian dulu Bu ya, terima kasih untuk kehadirannya. Wassalam.